segala sesuatu mesti diperbaiki. Ini masjid masyhur, terkenal, semua orang ingin datang kemari. Kamu tadi dari mana? Saya dari Masjid Kubah Emas, cantik, indah, memukau. Tapi kubah yang di atas yang membuat mata kita berbinar melihatnya tidak mungkin bisa ada kalau tidak ada pondasi yang kokoh dan kuat. Begitu juga dengan Islam, bangunan yang hebat, Pak Haji, Bu Hajah, tapi pondasi awalnya adalah akidah. Nama lainnya tauhid, nama lainnya ilmul kalam, nama lainnya al-fiqhul akbar, nama lainnya teologi. Wah, ini udah bau-bau barat ini Pak Ustadz. Bau barat, orang yang tidak mau pakai istilah-istilah Arab. Sekarang kan lagi tren nih. Anaknya di mana? Di ma'had. Oh, ketinggalan zaman. Anak kamu di mana? Islamic boarding school. Islamic, Islam, boarding, berasrama, school, sekolah. Islamic boarding school, sekolah Islam berasrama. Ya pesantren, sama, casingnya saja yang beda. Oke, pakai istilah Inggris nggak apa-apa. Lagi tren teologi, teo Tuhan, logi ilmu, teologi ilmu yang mengkaji tentang Tuhan. Namanya siapa? Berpikir panjang seorang manusia. Dari mana alam ini datang? Siapa yang menciptakannya? Siapa yang mengaturnya? Kenapa ini buah manis? Kenapa ini pahit? Kenapa ini ada ombak? Kenapa air laut tidak naik ke sungai? Kenapa bisa tidak asin daratan? Pasti ada yang mengaturnya. Tapi dia tidak tahu namanya siapa. Akhirnya dia berpikir, kalau begitu kita kasih saja namanya X. Kan unik. Nama Tuhan kamu siapa? X. Maka Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi yang dia pilih. Nama nabi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang namanya. Tuhanmu itu namanya bukan X. Lalu namanya siapa? Allahu la ilaha illa huwa. Allah la ilaha, tidak ada Tuhan illa huwa, kecuali dia. Bagaimana dia? Al-Hayyu, maha hidup. Al-Qayyum, maha mengatur. Apakah dia kalau hidup mengantuk? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Bagaimana kekayaannya? Kaya tidak dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ada yang bisa nolong kalau dia tidak izin? Man zalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Kira-kira kalau saya buat dosa, korupsi, nepotisme, buat maksiat, dia tahu apa tidak? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kuasa tidak dia? Punya kekuasaan apa tidak? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Apakah dia sanggup mengurus semut yang berada di dalam lubang kayu, di dalam lubang tanah? Bagaimana dia memberi makan ikan yang ada di dasar lautan? Orang menyelam pun tidak sanggup. Pecah tabung oksigen saking kuatnya tekanan. Wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Ayat apa itu tadi? Ayat kursi. Makanya kalau ayat kursi itu dibaca, setan, jin kabur, takut. Kenapa? Karena dengan membaca ayat kursi menanamkan keyakinan yang kuat. Tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak ada yang berkuasa kecuali Allah, tidak ada yang hebat kecuali Allah. Ustadz, saya baca ayat kursi bolak-balik, kok setannya nggak kabur? Karena perbuatan kamu 11-12 sama perbuatan setan. Ada orang kerasukan jin setan,
dibacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Setannya bukan lari malah ketawa. Setan, kenapa kamu tidak lari? Sudah dibacakan ayat kursi. Kata setannya, sesama setan dilarang saling ngusir. Makanya sesuai antara bacaan dengan perbuatan. Kalau dibaca ayat kursi selesai sholat zuhur, dijaga sampai asar. Dibaca selesai asar, dijaga sampai maghrib. Dibaca selesai maghrib, dijaga sampai isya. Dibaca selesai isya, dijaga sampai subuh. Dibaca selepas subuh, dijaga sampai zuhur. Begitulah seterusnya. Maka sebelum tidur malam baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bagi yang belum hafal, gerak-gerakkan aja mulut, tiupkan ke telapak. Asyaitan yajri majrad dam, setan mengalir dalam aliran darah dulu. Sekarang dalam aliran kabel pun ada juga dia. Allahu Akbar. Makanya ketika kita bacakan dia, yang ada setan dalam kabel-kabel tadi lari, mati dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang pergi ke bukit semedi 2-3 hari nggak makan nasi supaya badannya lemas untuk mengabdikan diri kepada setan nyibloreng sondel bolong, sengaja namanya disebut salah biar marah, maka itu adalah orang yang meminta kepada setan. Sedangkan kita 17 kali berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami menyembah, kepada engkau juga kami minta Sekarang ada orang iyyaka na'budu wa penasehat spiritual nasta'in, iyyaka na'budu wa nasta'in. Jangan kau bagi, karena Allah tidak mau dibagi dua. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jangan kau katakan kau ke Makkah karena uangmu, jangan kau katakan ke Makkah karena tuyulmu, jangan kau katakan ke Makkah karena kayamu. Allah tidak mau diduakan. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Begitu juga ketika engkau akan puasa, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Semuanya mustilah karena Allah. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, ketauhidan dalam intinya adalah kita hanya mengenal Allah, kita hanya bersandar kepada Allah. Maka ketika orang menyandarkan selain kepada Allah, itulah yang disebut dengan kesyirikan, karena Allah tidak mungkin untuk diduakan. Dalam segmentasi berikutnya nanti, kita akan membicarakan yaitu tentang akidah. Bagaimanakah kita mampu menata akidah yang ada di dalam diri kita, agar benar-benar segala sesuatu dalam kehidupan ini kita sandarkan kepada Allah. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.